Halo semua, di video kita kali ini kita akan coba melakukan styling sedikit di dalam aplikasi kita dan kita akan coba gunakan yang namanya komponen untuk membeda-bedakan antar komponen utama kita ini dengan komponen turunannya. Jadi nanti kita coba pindahkan yang teks inputnya ini masuk ke dalam sebuah folder yaitu untuk komponennya. Nanti kita sebut saja di sini buat folder yaitu app. Di dalam folder app-nya kita buat folder yaitu UI. Untuk ambil atau simpan UI-nya ini yang berupa komponen nantinya. Dan kita buat folder namanya components. Nah, seperti ini. Dan satu lagi mungkin folder dengan nama utils. Nah, pertama mungkin sebelum kita buat komponennya, kita coba atur dulu untuk pewarnanya. Jadi sini kita coba gunakan warna dasarnya, yaitu untuk backgroundnya, kemudian warna buttonnya dan juga warna dari text fill-nya nanti nih. Ini kita bisa masuk ke web browser. Kita bisa searching namanya color palette. Nah, untuk mencari warna dasar dari website kita nanti seperti apa. Dan di sini juga sudah banyak tema sesuai dengan keinginannya teman-teman nantinya. Di sini tema yang akan saya pakai yaitu tema sky. Nah, kemudian nanti untuk warna-warnanya ini kita bisa gunakan di dalam aplikasi kita, kayak backgroundnya mungkin saya pakai warna yang ini, kemudian mungkin yang ini untuk background. Kemudian yang ini nanti untuk primary, ini secondary. Ini atau mungkin yang ini yang lebih terang kita buat yang primary. Ini warna secondary-nya, yang ini warna untuk infonya. Nah, ini kita bisa buat folder di utils. Untuk pewarnaan, kita buat file di sini dengan nama color.ts. Nah, di sini kita buat untuk pewarnaannya. Nah, di sini kita buat dulu cons untuk warna primary. Nah, kita pakai warna yang ini. Untuk warna primary-nya yang ini kita simpan ke sini pagar, kemudian kode hex-nya. Selanjutnya cons untuk warna secondary. Kita pakai warna yang ini mungkin. Ini untuk warna secondary. Kemudian kita buat warna untuk white-nya. Ini untuk warna putih. Kemudian cons untuk background-nya, BG color. Kita pakai warna yang ini. Sini pagar. Dan mungkin yang ini satu lagi yang info. Cons atau deaktif namanya. Kita masukkan yang ini. Seperti ini jadi primary, secondary, white, BG color dan juga deaktif. Nah, ini kita tampung ke dalam sebuah variabel dan kita buat berupa objek. Di sini buat variabel nama colors sama dengan objek primary, secondary, kemudian white, BG color sama deaktif. Dan kita tinggal export default colors. Nah, ini kita coba pasang di dalam aplikasi kita sekarang. Kita pasang di bagian sini. Nah, ini kita perbesar dulu. Nah, kita pasang untuk pewarnaan backgroundnya di app kita ini. Nah, kita buka di app.tsx. Kita ganti untuk background colornya. Di sini kita atur background color di bagian container form. Ini background color. Nah, kita panggil fungsi atau file yang kita buat tadi, yaitu yang sudah kita export colors. Kemudian jalankan BG colornya. Kita save. Nah, ini refreshing, kita cek tampilannya. Nah, sini backgroundnya berubah. Nah, cuman di sini tidak jalan di kiri kanannya. Itu karena di sini yang salah, harusnya padding top saja. Nah, seperti ini. Kemudian di sini di tengah-tengahnya kayaknya kita coba kasih padding 10.
atau 15. Seperti ini ya. Nah, ini untuk backgroundnya sudah aman. Dan untuk buttonnya kita ganti juga warnanya. Yang ini. Kita ganti di sini pakai colors titik primary. Nah, warnanya bakal seperti ini untuk button kita. Nah, selanjutnya kita coba buat komponen untuk UI kita yang ini, text inputnya. Nah, ini kita akan buat file di UI-nya. Sini kita new file dengan nama form input.tsx. Dan di sini kita buat komponen baru. Nah, ini kita bisa install ekstensi yang ini untuk mempermudah kita pembuatan komponen di dalam React Native-nya. Kita tinggal jalankan rn fe yang artinya itu React Native Function Export Component. Nah, seperti ini. Jadi langsung terbuat komponennya. Nah, kita bisa cut untuk text inputnya. Masuk ke sini. Ke sini. Dan kita perlu import untuk text input. Dan kita perlu ambil untuk stylenya juga. Nah, stylenya yang input ini. Ini kita bisa copy atau kita cut. Dan ini kita hapus yang text input yang ada di sini. Ini kita coba buat fonts styles sama dengan kemudian style sheet dari React Native kita buat dan kita pasang untuk nama dari stylenya yaitu input yang ini. Nah, selanjutnya kita tinggal panggil komponen yang kita buat di sini di app.tsx-nya yaitu komponen utamanya. Jadi kita bisa enter form input. Kita buat contohnya ada 2. Nah, form inputnya jalan. Cuman masalahnya dari komponen kita ini atau komponen UI-nya yaitu namanya sama inputannya. Di sini masukkan email, di sini juga masukkan email. Nah, kita bisa lempar sebenarnya berupa props. Nah, di sini kita bisa gunakan passing nilai di dalam komponennya dari komponen utama ini masuk ke komponen turunannya di form inputnya. Kita bisa gunakan yang namanya props. Cuman ada masalah baru lagi yang mana di text input itu lumayan banyak yang namanya komponennya atau propsnya. Nah, ini ya lumayan banyak. Nah, di sini enaknya kita gunakan TypeScript, jadi kita bisa gunakan semua ini berupa tipe menggunakan interface-nya. Nah, ini kita bisa tampung ke dalam sebuah variable interface. Kita perlebar lagi. Di sini kita buat interface-nya. Interface, kemudian nama interface-nya kita sebut saja form input props. Yang nanti berupa props juga nanti. Nah, ini extends ke bagian text input props dari React Native. Nah, ini untuk ambil semua props dari text inputnya yang ini semuanya supaya bisa kita gunakan secara opsional. Kemudian di sini kita ingin lempar berupa props, berarti kita bisa lempar di sini .2 fs fc function component dari React. Karena di sini kita gunakannya TypeScript, jadi kita harus deklarasikan bahwa ini sebuah function komponen yang bisa menerima yang namanya props. Nah, kemudian kita tinggal masukkan tabnya form input props dan di sini kita terima propsnya. Nah, ini kita bisa hapus untuk yang ada di sini karena sudah masuk ya di dalam propsnya yaitu placeholder, keyboard type dan juga auto capitalize. Kita tinggal hapus. Kita tinggal masukkan di sini untuk props. Nah, caranya kita bisa destructuring semua nilai dari propsnya. Nah, ini hilang. Kita coba tampilkan. Nah, di sini kita tinggal masukkan ya untuk propsnya placeholder, masukkan email. Dan di sini placeholder, masukkan password. Oke, sudah ada.
Dan di sini kita gunakan auto capitalize-nya jadi none, dan keyword type-nya jadi email address. Email address. Nah, yang ini kita gunakan secure, text entry, dan juga auto capitalize none. Oke, seperti ini. Jadi sudah aman untuk inputan kita yang kita masukkan ke dalam props-nya. Cuman enaknya di sini nanti kita bisa gunakan komponennya ini di komponen-komponen lain untuk form input UI-nya ini. Tapi dengan nilai yang berbeda atau inputan-inputan yang berbeda dengan style yang sama. Nah, selanjutnya kita coba atur untuk on blur dan juga autofocusnya, yaitu pada saat kita klik di sini ada sedikit perubahan warna di dalam garisnya ini. Nah, ini kita lakukan styling dulu. Jadi ada input, aktif, aktif. Nah, ini kita atur bordernya, border width 1, kemudian border color. Untuk pewarnaannya kita gunakan colors. Nah, ini kalau dia aktif kita gunakan warna primary. Dan satu lagi input deaktif, yaitu jika dia tidak aktif. Ini deaktif. Kita masukkan di sini untuk warnanya deaktif. Dan kita coba pasang, kita gunakan state di sini. Jadi kita gunakan di sini untuk state-nya const sama dengan useState. Kita gunakan hook dengan false. Jadi dia bernilai false untuk default-nya. Dan di sini kita buat is aktif sama untuk ngeset nilainya. Set is aktif. Oke. Dan kita tinggal buat kondisinya di dalam style kita ini. Kita buat style, kita buat berupa array kemudian koma. Di sini kita buat kondisi, jadi jika dia aktif, maka kita coba buat di sini stylenya jadi input aktif. Selain itu, stylenya jadi input deaktif. Oke, nah ini ya, dia deaktif. Ini mungkin kita coba pertebal supaya lebih kelihatan garisnya. Oke, seperti ini, jadi warnanya seperti ini kalau dia tidak aktif, dan kita buat dia on focus dan on blur. On focus, kita buat fungsi on focusnya ngeset nilai dari state-nya ini yang tadinya false jadi true. Ini kita bisa buat lupa set is aktif jadi true jika dia fokus, dan on blur jika dia tidak fokus atau ngeblur. Di sini set is aktif jadi false. Oke. Nah, ini kita coba. Jadi ini kalau dia tidak aktif, tapi kalau dia aktif, nah di sini warnanya lumayan lebih gelap pada saat kita aktif di dalam inputannya. Tapi kalau dia tidak aktif, warnanya seperti ini nih, yaitu color deaktif kita. Nah, ini untuk pewarnanya sudah aman untuk on focus dan on blurnya. Kita bisa ganti juga untuk warna dari placeholdernya, placeholder color, placeholder text color. Di sini kita coba gunakan text color primary. Oke, jadi seperti ini ya, warnanya menjadi warna biru muda. Ini sudah aman untuk bagian komponennya. Selanjutnya kita buat untuk inputannya lumayan responsif. Karena di sini kalau kita buat inputannya lumayan banyak. Nah, contohnya seperti ini. Nah, inputan kita yang paling bawah itu bakal ketutup dengan keyboardnya yang ini. Nah, ini ya, yang paling bawah itu ketutup dengan keyboard. Nah, ini kita bisa atur menggunakan keyboard avocaded view yang ini. Nah, di sini kita bisa menggunakannya ke dalam sebuah inputan text field kita atau semua inputan text field kita. Cuman di sini supaya kita tidak mengulang-ulang komponen dari keyboard avocaded view-nya ini,
kita bisa gunakan komponen child. Jadi yang berubah cuma bagian dalamnya ini saja pada saat kita panggil komponennya. Nah, ini kita buat di komponen. Ini kita buat folder lagi. Contoh namanya keyboard avoiding wrapper.tsx. Kita buat komponennya rnfa. Nah, kemudian di sini kita bisa copy yang ada di sini. Yang ini ke sini. Kita paste ke sini. Kemudian kita perlu tutup kayaknya. Oh, sorry. Ini kita harus import dulu semua yang kita butuhkan. Platformnya. Dan yang ini juga. Dan keyboard. Oke, kita tutup. Di sini tutup. Untuk reachable-nya. Oke, di sini kayaknya kita perlu copy lagi yang ini. Copy ke bawah. Oke, ini ada yang salah. Udah aman. Sisa stylenya yang kita masukkan. Stylenya berarti yang ini yang kita copy. Masuk ke sini. Sorry, bukan di sini, di bawah. Ini kita buat cons styles sama dengan style sheet titik create berupa objek, dan yang ini kita masukkan ke objeknya ke sini. Nah, ini kayaknya importnya tidak jalan. Kita import ulang. Oke, sudah masuk untuk style sheet-nya. Nah, kemudian kita buat komponen children-nya. Nah, di sini caranya kita buat interface lagi. Interface yang mana di interface-nya kita buat interface-nya namanya props. Kemudian di sini kita buat children. Untuk komponen children-nya yang mana dia berupa props node. Props node, create node, create not dari React. Yang kita hapus yang tidak diimport dan kita tinggal pasang propsnya di sini. Di sini fc function component, kemudian jalankan untuk propsnya. Props. Nah, kemudian di sini kita masukkan untuk children-nya. Nah, children-nya nanti masuk di antara touchable-nya ini. Nah, ini children. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke ftsx. Nah, di sini kita pasang untuk inputannya atau key avoiding wrapper kita di semua file kita ini. Nah, ini kita tampung ke keyboard avoiding wrapper. Ini kita cut penutupnya masuk ke bawah. Berarti sampai ke sini. Oke, sip. Nah, nanti semua yang ada di dalam keywordnya ini dari view pembukanya sampai penutupnya itu akan masuk ke children yang ada di sini. Nah, ini kita coba buka lagi. Kita klik inputan paling bawah. Nah, keyboardnya bakal ke atas untuk inputannya dan keyboardnya tampil di paling bawah. Dia tidak menghalangi pada saat kita input nilainya atau tidak tertutup dengan keyboardnya. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk pembuatan komponen di dalam React Native kita. Di video berikutnya kita coba buat untuk fitur-fitur lainnya. Jadi jika yang tanyakan silahkan masuk ke Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.